untuk DKM Takmir Masjid Samsul Huda, mungkin yang hadir para asatidzah yang semoga tambahkan ilmunya insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat pada diri pribadi jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita akan coba bahas sebuah bahasan berkaitan tentang judul di sisi Allah itu semua yang baik. Ya, kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tegas mengatakan bahwa wa inna Allah Taala la yunal ma'idahu illa bitta'ah ajmilu fit talab. Bahwa Nabi pernah mengatakan apa yang kalian inginkan yang baik-baik tentunya ada di sisi Allah, dan semua yang baik yang ada di sisi Allah ini nggak mungkin kalian dapatkan kecuali mentaati Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Wa inna Allah Ta'ala la yunal ma indahu illa bita'ah. Ini Rasul mengatakan seperti itu. Karena wallahi di sisi Allah itu semua yang baik. Nah, tentu kalau kebaikan yang ada di sisi Allah tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita mentaati Allah. Maka perintah Nabi ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Karena nanti ada orang yang merasa sudah ditolong oleh Allah, padahal kalau boleh jujur, apa yang dia lakukan membuat Allah marah. Ini kan zaman dimana zaman orang ini beragama lebih menggunakan perasaan dan feelingnya sendiri gitu. Saya sudah berbuat baik, lawang yang saya sampaikan ini kebaikan dari guru-guru saya gitu. Ini kan bahaya sekali ya. Sementara kalau kita boleh jujur, agama ini telah sempurna. 14 abad yang lalu Islam yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW itu Islam yang sampai sekarang dan sampai kiamat nanti. Karena peruntukan Rasul, dijadikan Rasul itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam ini. Harusnya sih kita bertanggung jawab. Kalau memang pengen seperti yang disarankan dan diharapkan dalam syariat yang beliau bawa, tentu kita mesti megang rukun ibadahnya, yang memang ibadah itu gak buat yang lain kecuali hanya untuk Allah, namanya ikhlas. Dan ittiba, mencontoh beliau. Karena yang tahu kebaikan yang Allah titipkan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang pernah hidup bersama Rasul, Allah puji dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat itu ulama sepakat menerjemahkan itu azharo ya, artinya ditampakkan beda pada sahabat. Ini ayat untuk sahabat-sahabat Nabi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik manusia yang ditampakkan beda di hadapan manusia. Karena dulu orang juga menyembah Allah ya, mereka juga beribadah, seluruhnya beribadah, cuma batasannya cuma rububiyah. Mereka berbuat syirik, mereka nggak kenal yang namanya uluhiyah. Dakwah Rasulullah SAW kepada dakwah uluhiyah, dan beliau ajarkan kepada manusia tentang contoh-contoh yang Allah contohkan dalam Al-Quran. Ada hukum sebab akibat. Manusia diciptakan nggak untuk dimurkai sama Allah. Kalau sampai ada orang yang dimurkai sama Allah, bukan Allah ciptakan orang untuk jadi objek penderita, bukan. Karena kerusakan yang manusia lakukan, bukankah tampak kerusakan di muka bumi ini ulah tangan manusia sendiri? Allah pengen yang mudah, nggak pengen yang sulit. Yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul. Allah tuh pengen yang mudah. Maka Nabi saja diperintahkan pada Allah untuk mempermudah manusia. Maka beliau mengatakan kepada umat ini, ad-dinu yusrun, agama merupakan sebuah kemudahan. Yassiru wa la tu'assiru, basiru wa la tunaffiru, permudah manusia, jangan dipersulit. Jangan bikin orang lari gitu loh. Ya, makanya dulu orang-orang kafir Quraisy itu melihat muka Nabi itu bisa melihat muka Rasul, melihat muka sahabat Rasul itu bisa terpincut.
Abdullah bin Abbas ya, mengatakan bahwa dulu Yahudi Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Wow, dahsyat ya. Ya, bahkan memang dibuktikan oleh Sa'ad bin Mu'az ya, ketika beliau berdakwah ke negeri Yaman itu. Mus'ab bin Umair yang berdakwah ke negeri Yasrib Madinah itu. Kata Sa'ad bin Mu'az melihat penampilan sahabat ini, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Kami belum pernah melihat pemuda yang seperti ini sih penghuni surga ini. Ngomong belum udah enak dilihat. Tingkah lakunya asik. Kita butuh manusia seperti ini. Jadi kayak dulu orang-orang Turki waktu Muhammad Al-Fatih masuk gitu ke Istanbul itu ya, membuka Selat Bosporus itu, mereka nggak takut perang lawan Muhammad Al-Fatih. Cuma mereka terpincut dengan kerapian, kepiawaian dan kebersihan mereka. Dakwahnya apa? Membuat kamar mandi, membuat WC, sehingga mereka terima. Ditarik kapalnya melalui darat, dihantam melalui dalam kan, itu gerbangnya itu. Iya, dulu Islam seperti itu. Bahkan disaksikan oleh para tabiin yang ketemu sama Abdullah bin Abbas. Mereka berani mengatakan, aku bisa mengetahui mana muridnya Abdullah bin Abbas, mana yang bukan. Kenapa? Senyum di wajahnya nampak sekali keriduan dalam beragama. Dulu tuh begitu gitu loh. Loh, kenapa sekarang kok orang kayak kalau sudah ngomong agama ada identik dengan kekerasan, keradikalan, sesuatu yang menakutkan, dibikin mindset orang tuh kayak begitu gitu loh. Memang jahatnya perang salib ini dulu menghilangkan sejarah tentang kondisi para sahabat dulu di zamannya gitu loh. Ini orang kalau bayangin zaman Nabi itu pasti rumahnya guguk, dekil, berdebu itu ya, bajunya kumel, orangnya miskin, begitu semua image-nya. Dan itu di brainwash dunia untuk berpikir seperti itu. Padahal demi Allah, dunia tahu hukum toharoh, hukum bersuci dari mereka. Kita ini cuma orang di akhir zaman yang tahu ayat mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Mereka pelaku yang pertama kali pakai pakaian yang terbaik kalau ke masjid. Kita jarang buka itu, jarang kupas itu. Kita cuma dapat sambungan kabar saja gitu loh. Sehingga yang kita tahu ya kalau Islam ya begini yang kita pahami itu. Saya suka bawa teman-teman kalau lagi umroh, lagi haji itu, kenapa di antara kita mengidentikan kalau yang namanya ikhwan, akhwat punya baju model begini aja di Indonesia itu. Kalau akhwat identik dengan hijab warna hitam misalkan gitu. Kalau ikhwannya ini baju koko, celana pangsi misalkan gitu loh. Saya bilang, nah, antum melihat di Mekah Madinah banyak yang kayak antum orang mana? Bangladesh. Ini guzarat yang begini nih. Karena Nabi nggak mengkhususkan bicara penampilan, kembali kepada uruf. Ya, Pak polisi yang mulia ikut kajian sunnah tetap pakai baju polisi kan gitu. Bu dokter, Pak dokter, pengusaha atau pejabat juga sama. Islam nggak merubah, Islam cuma mewarnai. Karena agama ini ingin sebuah kemudahan gitu loh. Agama ini liyuzhirahu 'ala dini kulli. Agama yang mewarnai agama yang lain. Agama yang mengakui adanya kitab-kitab samawi. Agama yang mengakui wa ta'mu ahlul kitab hillun lakum. Agama yang mengatakan sembelihannya ahlul kitab halal, Islam itu. Cuma kalau jarang kita bahas, kita kupas, seakan-akan agama ini mengetahui menjadi sesuatu yang menakutkan. Oh ya, dubillah wa na'udzubillah, sangat disayangkan sekali. Harusnya tidak seperti itu. Cuma yang mau bilang apa? Karena nggak sedikit manusia beranggapan kemudian menurut pendapatnya masing-masing. Nah ini yang mungkin yang mesti diluruskan nih, supaya kita nggak terjebak dalam kesalahan gitu. Insya Allah. Jadi Allah muliakan, kalau kita sudah meyakini bahwa yang adanya di sisi Allah itu isinya semua kebaikan, ayo, kebaikan seperti apa yang diharapkan? Tentu kebaikan yang mendatangkan kebaikan. Orang yang berilmu akan tahu bahwa Allah itu sudah menciptakan manusia dengan miqdar, dengan qadarnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua Allah telah ciptakan manusia punya miqdar, punya ukuran. Kita nggak boleh ngiri di Islam, kecuali di dua tempat, karena iri itu sifat manusia. Nggak akan pernah manusia nggak punya sifat iri, pasti punya sifat iri. Maka monggo kalau mau dialokasikan sifat irimu yang tak bisa hilang, ngiri sama orang yang berilmu menyampaikan ilmunya boleh.
Atau ngiri sama orang kaya yang baik agamanya, bersedekah boleh. Selain itu jangan. Tapi ingat, kamu bukan dia, dia bukan kamu. Kalau mengambil kebaikan diajarkan al-muhafazatu 'ala salafis shalih wal jadidil aslah, boleh. Ambil kebaikan yang orang dulu lakukan untuk kebaikan yang akan datang, boleh. Boleh. Ya, orang-orang dulu tuh kata Nabi al-qasdu fil faqri wal ghina. Kita punya kakek, punya nenek, orang-orang tua kita dulu qasdu ya akhi, hidupnya sederhana. Fil faqri wal ghina, susah maupun senang sederhana. Tetap jadi orang yang di pojokan kampung yang qanaah gitu loh. Enggak banyak keinginan, enggak banyak khayalan. Rumah pun dibuat cuma satu, sifatnya pusaka besar supaya pada kumpul di situ semua ngeliat. Lihatlah bagaimana orang tuamu sebelum kamu keluar rumah, nak. Karena orang tuamu ini buku yang berjalan, nak. Allah pernah titipkan kemuliaan melalui mereka gitu loh. Ya, kayak kita dititipin kemerdekaan sama para pahlawan. Ya, makanya dulu Pak Karno bilang itu harga diri satu bangsa itu kan ketika paham sejarah. Sebenarnya bukan cuma beliau yang berkata seperti itu. Ya, orang-orang dulu juga mengakui tentang kemuliaan orang-orang yang terdahulu. Ya, apa? Al-adah al-muhakkamah. Kalau ulama dulu mengatakan al-adah al-muhakkamah. Adat tradisi yang dibuat, ya, itu terkadang menjadi hukum yang dimiliki. Karena kalau Islam ini mengakui ada 3 hukum, Quran, Sunnah, dan adat yang dibuat. Tapi kalau sudah pakai bahasa adat yang dibuat bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya, maka kembali kepada Quran dan Sunnah lebih utama. Al-adah al-muhakkamah. Adat itu hukum yang dibuat. Tarkul adah adawah. Kalau memang nggak ada hukumnya, ada hukum adat ditinggalkan, keburukan buat kita. Ya, kita ada tradisi nih kalau di negeri kita nih H-7, H+7 misalkan gitu ya. Ada liburan ketika Ramadan. Selesai Ramadan ada hiburan gitu ya. H-7+7. Kita ada tradisi pulang kampung. Walaupun tidak ada kewajiban pulang kampung, tidak ada kewajiban pulang kampung, demi Allah. Tapi kalau kita mau memanfaatkan momentum liburan tersebut, bagus gak? Ya boleh-boleh saja. Sifatnya mubah tergantung niat. Kalau niatnya baik, pahala. Tapi kalau niatnya nggak baik, bisa dosa. Aku tuh pulang kampung pengen silaturahmi karena orang ini long weekend nih, min 7+7 lah, bulan Syawal ini. Tapi ada lagi yang bilang, aku sengaja pulang ini biar pada tahu aku punya motor baru gitu loh. Nah, ini sudah riak babnya ya, itu nggak diperbolehkan. Mubah itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Innamal a'malu binniyat. Itu ada tradisi. Kita punya orang tua yang cium tangan. Ya, tradisi cium tangan. Jangan diterjemahkan cium tangan orang tua membungkuk menyembah orang tua. Jangan ya. Tidak apa-apa cium tangan orang tua. Itu mubah, boleh-boleh saja. Jangan diterjemahkan sungkeman tuh sujud sama orang tua. Dari dulu nggak ada yang sujud sama orang tua. Itu ada tradisi. Ya, cuma kadang-kadang suka ada juga nih agak keras sedikit, ngelihat nunduk dikit dibilang sungkem, dibilang nyembah. Enggak. Ya, usjudu li Adam, fasajadu ila Iblis. Itu bukan nyembah Adam. Allah juga tahu ciptakan makhluk bukan untuk menyembah makhluk, betul? Hormat kepada Adam. Semuanya hormat kecuali iblis, gitu kan? Jadi ada syariat yang diajarkan pada manusia. Nah, orang yang sudah tahu bahwa semua yang baik di sisi Allah, dia akan berhusnuzan. Dia akan berhusnuzan. Karena dia tahu dia punya Allah yang tidak mungkin berbuat zalim. Makanya kalau Allah ciptakan manusia dengan qadarnya, dengan mikdarnya, ukuran yang berbeda, Nabi mengatakan begini. Kata Nabi, man istaghna yughnihillah. Enggak usah kaya, asal dia merasa cukup aja, Allah bakal bikin dia kaya. Padahal dia bukan orang kaya. Kalau standar kaya menurut kita, tanah luas, rumah gedong, garasi sempit karena mobil motor, begitu. Ukuran kita kaya begitu kan. Tapi ini orang nggak seperti itu, cuma kaya dia. Ya, karena laisal ghina an kasratil ard walakinal ghina ghina'un nafsi. Tapi jiwanya yang kaya, yastaghni huwa, dia merasa kaya dari Allah. Nabi mengatakan orang yang bangun pagi sehat badannya dan melihat makanan hingga siang nanti seperti punya dunia dan isinya.
Kayak pahala orang yang sholat qobliyah subuh, pahala qobliyah zuhur. Wow. Itu orang-orang yang jamin kemuliaan sama Allah. Man istaghna yughnihillah. Orang yang merasa cukup, kata Nabi, Allah bakal cukupi dia. Tapi kalau orang orientasinya dunia, hidup merasa kurang saja, ini yang terjadi, dan gak sedikit orang seperti itu gitu loh. Kelihatannya rumah di mana-mana, ya, tanah selebar jagat, kendaraan asal mau pilih, makanan asal mau tunjuk, apa yang dia nggak punya. Cuma karenanya dia istighfar, merasa kurang saja, ya kurang. Ya, kalau dia boleh jujur, dia sering lihat ke bawah saja. Rumah yang banyak yang dia punya, ya ini kalau boleh jujur, ya, kamar yang luas, tempat tidur yang mewah. Sekarang dia ada di rumah sakit loh, di atas kasur rumah sakit. Bed cover yang mewah yang dia punya, enggak dia pakai. Sekarang pakai selimut lurik, punya rumah sakit. Mobil motor yang mewah yang dia punya itu tinggal cerita. Yang dia pegang dari mana? Kursi roda yang didorong sama anaknya. Kalau cerita tentang pindah-pindah hotel bintang 5, hotel bintang ini dulu, kalau traveling, emang hobi traveling nih orang. Sekarang ke balkon rumah sakit pun diangkat 2 orang. Dia bukan dia yang dulu. Ini yang dia punya sifatnya semua. Tapi kalau orang yang qanaah akan menimbulkan inner beauty, kecantikan dari dalam badannya. Tidak sedikit murid-murid yang sukses di kota sana kembali ke desa cuma pengen berjumpa dengan gurunya yang sederhana. Tidak malu nih murid bertanya sama gurunya, "Duhai Ustaz, wahai guruku, berikanlah doa supaya jadi orang kaya." Gimana kayaan dia padahal gitu. Ini yang dimintakan kaya ini orang cuma di kampung yang hidupnya sederhana, tapi jiwanya kaya. Jiwanya kaya. Ini yang datang orang yang casingnya kaya padahal miskin. Nah, Ali bin Abi Thalib tidak menolak dalam kondisi tidur menahan lapar, selimut berebut dengan Fatimah, bantal pun tarik-tarikan, susah loh hidupnya. Datang orang kepada beliau berkata, "Ya Ali, akhbirni ani dua li ziyadatil mal." Ali, tolong kabarkan kepadaku tentang doa supaya nambah harta ini. Bayang ya, kalau kita di posisi Ali itu kan, kalau kita nggak sliding bener-beneran itu. Makan lagi susah, hidup kedinginan, merem susah, tidur susah karena kelaparan. Ini pun selimut tarik-tarikan sama pasangan karena memang pendek selimutnya. Begitu pula bantalnya. Dalam kondisi lapar ada yang datang minta doa supaya kaya. Coba. Wah, emang gak ada akhlak nih orang yang ajak. Tapi Ali ajarkan, karena Nabi sampaikan kepada beliau, "Ikfini bihalalika an haramik wa bifadlik aman siwa." Itu ya, doa supaya Allah akumulasikan harta kita ya. Ikfini bihalalika an haramika wa agrim fadlik amman siwa. Ikfini bihalalik, cukupkan aku dengan yang halal. Wa agrim fadlik, dan perkayalah aku dengan keutamaan yang kau miliki. Masya Allah, amman siwa, kepada siapa lagi kalau buat kepada aku memohon ya Allah. Yastaghnihu. Makanya dulu orang-orang Arab dulu di zaman Rasul itu mereka berkomentar tentang sahabat-sahabat Nabi, ya. Surat Al-Baqarah ayat 273 ya, Allah abadikan. Yahsabuhumul jahil aghniya'a minat ta'affuf. Yahsabuhumul jahil aghniya'a minat ta'affuf. Artinya begini, orang-orang di zaman itu gitu ya, menyangka bahwa mereka ini para sahabat Nabi ini orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena hidupnya nggak pernah minta-minta. Jadi dulu orang-orang dulu tuh menganggap nih hidup-hidup para sahabat Nabi ini sederhana tapi kaya gitu loh. Kenapa dianggap kaya? Karena Nabi didik umatnya untuk apa? Orientasinya memberi. Al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Orang yang tercetak untuk meyakini tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi kalau dia ngeliat orang kaya, bukan kayak ngeliat ATM pengen digesrek aja, bukan gitu loh. Yang dia pikirkan, wah ini Masya Allah nih, orang soleh kaya datang, saya harus bisa memberikan sesuatu buat dia nih.
paling nggak support dari mereka buat masyarakat setempat ini. Kita nggak perlu materi, pengakuan bahwa kita bisa sudah cukup. Dulu orang dulu begitu loh, dia nggak pandang bulu mau siapapun yang datang ke desa dulu gitu ya. Dulu zaman saya masih di Gontor sini, tahun 88, 89 itu ya. Itu kalau kita ada long march itu ya, Tabak Suci dari Ponorogo Selawu itu orang-orang kampung tuh nyiapin air depan rumah. Saya nggak tahu sekarang masih begitu nggak tuh. Kita bisa ngambil air, ada orang kota datang tuh makanan dihidangkan gitu loh. Mereka nggak pernah tanya orang kaya orang miskin, itu begitu gitu. Pokoknya tamu siapapun orang baru harus merasakan bahwa kami mampu memberi. Karakter Indonesia tuh kayak begitu dulu tuh. Berpikirnya memberi. Maka waktu awal-awal kemerdekaan, wallahi kita bisa swasembada beras. Awal merdeka dulu. Karena memang sejak awal kemerdekaan terus dalam alinea ketiga itu kata-kata indah lah. Atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka dengan ini kami bangsa Sulja, kita meyakini kemerdekaan ini kan berkat rahmat Allah. Dan Allah turunkan rahmat itu bukan main-main. Alasannya kuat. Ini Indonesia layak merdeka. Kenapa? Ada orang yang layak diberikan penghargaan kemerdekaan melalui mereka. Kalau sempurna sih gak ada orang yang sempurna. Cuma kalau boleh jujur, semua pahlawan saat itu Muslim. Atau membuka sejarah ya beberapa negara yang pernah menjajah negeri kita. Ya, dari mulai Portugis, dari mulai Belanda, Spanyol, Jepang, ya seluruh pahlawan yang melawan mereka itu orang Islam. Bangga kita punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Bangga kita punya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ya, ormas yang dibuat saat itu untuk melawan Belanda. Ya, saat itu dibuat untuk melawan Belanda, bukan untuk menjadi sebuah mazhab baru. Hasan sengaja membuat paham tersendiri dengan ormasnya. Ya. Untuk apa? Untuk melobi Pak Karno agar jangan terbrainwash oleh PKI saat itu. Masya Allah. Dan beberapa yang lainnya. Kita lihat bagaimana ulama-ulama hebat di zaman dahulu. Ada Tuanku Imam Bonjol, ada Pangeran Diponegoro, ada Sultan Hasanuddin, bahkan 2 jenderal yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Ya, orang Muhammadiyah punya Jenderal Sudirman, jenderal penghafal Quran itu. Nahdlatul Ulama punya Kiai Haji Nur Ali, jenderal yang mengusir Belanda antara Karawang dan Bekasi. Semua orang-orang soleh loh. Jadi gak heran kalau Allah titipkan kemerdekaan. Kenapa? Karena memang kita punya izzah. Kita punya izzah. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, kata Rasul. Dan izzah, harga diri yang ada di sisi Allah itu apa? Ketika kita nggak butuh manusia. Mereka nggak butuh manusia, mereka butuh Allah. Sampai sahabat-sahabat Nabi dulu urusan minta tali sendal saja sama Allah. Urusan minta cemeti untuk bisa mengendarai unta dan kuda, minta sama Allah. Sampai Abu Bakar ketika ada di atas untanya jatuh cemetinya, dia nggak minta tolong karena masih bisa sendiri. Saking punya izzah gitu loh. Makanya jangan heran kalau zaman dulu itu ya Nabi itu punya 36 panglima perang gitu. Satu panglima berbanding 1000 orang-orang Romawi dan Parsi. Jangan heran ya kalau pasukan 200 bisa mengalahkan yang 20.000. Pasukan yang cuma 1000 bisa mengalahkan yang 100.000. Ya kenapa? Karena Allah berikan kemenangan. Allah titipkan kemenangan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Diakui dalam Quran, kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah. Ini yang kita minta nih, izin Allah, ini berkat rahmat Allah itu loh gitu loh. Yang boleh jujur, bambu runcing itu ngusir penjajah itu loh. Bambu runcing bisa ngusir penjajah. Yang sekarang cuma jadi tontonan pawai bercandaan doang gitu ya. Ada yang nancep perut kena bambu runcing gitu. Nggak tahu sejarahnya bambu runcing gitu. Bambu runcing bisa ngusir penjajah. Nih sekarang senjata canggih mana gandeng penjajah betul. Udah beda posisinya. Kenapa? Karena Allah nggak turunkan kemuliaan.
Di Quran dikatakan bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini amanu wattaqau, mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah. Bukan cuma bilang saya bertakwa tapi enggak beriman, atau beriman tapi enggak paham bagaimana cara bertakwa. Amanu wattaqau, mereka beriman, mereka bertakwa. Allah jawab langsung, la fatahna 'alaihim, kami pasti bukakan untuk mereka barakatin minas sami wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi, kata Allah. Jadi semuanya legalitas Tuhan, bukan made in kita. Sekarang enggak, semua orang berpikir kita taat yang membuat taat. Karena Allah enggak merubah sebelum kita merubah diri kita masing-masing. Entar dulu, bahasanya dalam itu. Merubah menurut kamu atau menurut syariat? Kalau menurut kita ya enggak sampai. Menurut Allah tentunya. Allah nggak mungkin merubah satu kaum sebelum kaum terus merubah dirinya masing-masing. Dalam hal apa? Akidah. Orang Islam harus yakin. Ya, dia harus yakin bahwa tauhid ini mendatangkan kemuliaan, gitu loh. Kalau seandainya negeri itu nggak bertauhid, nggak ada keberkahan, tidak ada kesempurnaan di dunia ini, hanya milik Allah kesempurnaan. Di negeri Arab itu nggak sempurna, cuma tegak tauhid. Makanya ketika tauhid tegak, yang nggak mungkin jadi mungkin apa? Dalam zaman Ibrahim kan, itu Ismail menendang-nendangkan kakinya ke bumi keluar air Zam-Zam, betul? Ya, dulu cuma sekitar Mekah doang. Sekarang satu Saudi merasakan keberkahan ketika tegak tauhid. Antum yang umroh haji ke negeri tersebut, tancapkan pipa air lenteng, nggak bakal keluar dari tanah tersebut. Nggak ada sejarah buminya Saudi muncrat air itu, nggak ada sejarahnya sudah. Yang ada itu air laut disublim atau mungkin air Zam-Zam yang dibagikan itu. Tapi antum pernah nggak kehausan kalau umroh haji di sana? Tidak ada. Allah berkah itu. Bahkan sebenarnya kalau memang air di sana nggak ada, itu mahal dong harusnya ya. Dan yang pasti kalau seandainya logika, kita menggunakan logika, tentu depan Masjidil Haram itu banyak tukang air mineral, betul? Itu makanya kenapa Ka'bah di sana bukan di Madiun. Kalau ada di Madiun kan air semua tuh ya, gua ini. Makanya ada di sana. Antum tinggal di hotel di negeri sana, minta sama OB-nya, air itu bukan cuma 2 botol kayak kita nginep di hotel semalam, betul? Minta lagi suruh bayar 15.000, soalnya setempat-tempatnya masih gitu. Ya, karena mereka tahu sedekah air itu yang dipuji Rasul gitu lah ya. Saya nggak bahas itunya lah, tapi intinya berkah. Karena kalau sudah bicara keberkahan yang nggak mungkin ya jadi mungkin gitu lah. Nah tinggal di negeri kita tauhid ini nggak tegak. Kalau kita ngomong tauhid sedikit jadi radikal kok, dianggapnya serba salah ini. Akhirnya setelah orang percaya sama manusia punya remote langit, betul? Ya mau bilang apa? Lawang yang diakui betul di masyarakat ya sesuatu yang salah. Terjadi nggak sekarang? Terjadi. Negeri yang subur kemahropah loh, Jinawi ini nggak mendatangkan keberkahan. Saya suka bilang dengan bahasa canda. Saya suka di pertanian soalnya. Ini negeri lawan kita nanam singkong kebalik aja numbuh, betul? Tahu antum di balik tuh batang singkong numbuh, cuma pahit daunnya. Ya? Saya nggak bilang tapi numbuh kan? Ini negeri suburnya, masya Allah, subhanallah. Tancapkan pipa air pasti keluar, cuma kan mahal sebotol, betul? Ini di kampung siapa nggak punya ayam? Tapi kalau beli ayam mahal. Apalagi kampung sini kita tahu di sepanjang jalan sini mangganya bagus ya. Tapi tetap aja kalau paling 25.000 sekilo, betul? Ini kan ajib sekali, kok kayak gak ada keberkahan. Nah ini maka dikritisi sama ulama. Kalau kamu yakin semua yang baik adanya di sisi Allah, ayo tarik dengan cara mentaati Allah. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma'indahu illa bita'ah tadi. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Apa kata Umar Ibn Khattab ya, ketika Nabi bersabda kepada beliau sampaikan kepada umat, ya Umar, kata Rasul, ma ataka min hadal mal wa anta ghair sa'il wala musrifin fahudhu.
Umar, kalau bicara harta, kata Rasul nih, ma'ataka min hadzal mal, apa saja yang datang kepadamu dari harta ini wahai Umar, wa anta ghairu sa'il, dan Anda tidak pernah meminta, wala muslim, Anda nggak pernah mengawasi atau pengen punya itu gitu loh, fahutu, ambil. Jadi ukurannya harta itu ya, tidak ada sifat iri dalam badan kita. Memang dia nggak minta-minta, ghairu sa'il, dia nggak minta-minta, dan dia nggak muslim, dia nggak sengaja jaga biar dibagi, gitu ya. Ya kita kadang-kadang kalau ngeliat orang kaya, wah langsung sendalnya, makan apa? Tipnya lumayan kan begitu ya. Nah ini dulu zaman sahabat nggak ada begini. Makanya apa istilah-istilah korupsi sekarang ini banyak bermunculan di mana-mana kan. Salah satu gratifikasi kan. Negeri kita ini orang-orang ini suka digratifikasi gitu loh. Kebiasaan typing akhirnya mendahulukan orang yang ngasih tip. Ya jiwa-jiwa penjilat. Ya siapapun dia yang penting baik sama saya anak buahnya gitu loh. Jiwa-jiwa guguk. Ya banyak di kita, banyak. Kenapa? Karena menguntungkan dia. Akhirnya dia nggak punya izzah. Dulu para sahabat punya izzah. Oh makanya siapa itu? Abu Ubaidah bin Zarrah itu kan, ketika penaklukan kota Palestina, beliau menggantikan Khalid bin Walid sebagai panglima itu kan. Taklukah Romawi, direbutlah Palestina. Tapi saking gengsinya Romawi, ya tetap Romawi kan bangsa besar, dikalahkan sama orang-orang Arab yang dengan kesederhanaan. Udah gitu panglimanya lagi Abu Ubaidah bin Zarrah. Walaupun Nabi mengatakan aminu hadhil ummah, ya orang yang dipercaya di umat ini ya Abu Ubaidah bin Zarrah gitu. Makanya Umar pegang itu, ya Umar yakin kemenangan bakal datang melalui Abu Ubaidah bin Zarrah, bukan meremehkan Khalid. Kenapa? Karena posisi Khalid itu nggak bisa dibandingkan sama Abu Ubaidah bin Zarrah. Khalid udah panglima perang, sudah Saifullah, doa Rasul dari tulang sumsumnya. Khalid bin Mughirah, Walid bin Mughirah itu ayahnya itu kan. Cuma Umar ngelihat pasalannya di sini, saya nggak meremehkan Khalid. Cuma kalau Khalid yang jadi pemimpin, ini rakyat resikonya bakal berbuat syirik. Jadi anak kalau milih presiden nanti begitu. Saya nggak meremehkan dia enggak. Cuma kalau dia yang diangkat kacau nih, ya. Akhirnya dukun di mana-mana, betul nggak? Urusannya ini bisa perang antar dukun kalau udah begini, betul nggak? Kalau dukun kan ngomong sama dia, betul. Kalau Allah tidak ciptakannya manusia jadi alat diwa susu bisutorinas, betul kan? Bisa panjang lagi urusannya. Ya kalau orang yang baru belajar tajwid mah percaya aja kan begitu ya. Ya itu beda. Kalau tuh Romawi. Lucunya ketika penyerahan surat-surat Palestina ke tangan Arab, dia nggak mau melalui Abu Ubaidah, panggil Umar. Kami kalah juga punya harga diri. Cuma pengen sama Umar, penguasa 3/4 dunia. Umar penguasa 3/4 dunia. Bukan cuma satu negara Pak, ini dunia bulat. Cuma 1/4 yang ada di tangan Umar. Kebayang gitu ya. Penguasa 3/4 dunia mau datang, repotnya orang kayak gimana itu? Lawang kita camat mau datang, kita chat jalanan, betul? Itu baru camat tuh, belum bupati, belum wali kota, belum gubernur, betul? Ini 3/4 ini di tangan Umar. Umar bakal datang, kebayang tuh gegernya orang itu. Dan datanglah Umar dengan kesederhanaannya. Hayalan-hayalan Romawi tentang giantnya Umar, raksasa ini Umar. Ya karena Umar tinggi. Di kitab Syiar Al-Mandubal Imam Az-Zahabi itu, kalau Umar naik kuda, kakinya nempel ke tanah. Tingginya Umar itu ya. Nanti bisa bayangin kira-kira tingginya Umar itu ya. Datang Umar masuk ke Aqsa sambil menenteng sepatunya, sendalnya. Masya Allah, dia hormati masjid dengan baju 9 tambalan di pundak. Yang kebingungan Abu Ubaidah. Abu Romawi ganteng-ganteng nyambut dia, betul. Rapi. Umar datang dengan sederhana. Melihat seperti itu, Abu Ubaidah menegur Umar dengan penampilan yang sederhana. Malah Umar, ya Abu Ubaidah, inna kunna adallu qawmin a'azzana Allah bil Islam wa man yabtaghi al-'izza bighayri Islam. Marah Umar.
Ya Abu Ubaidah, kita ini kaum yang hina, padahal Quraisy, Muhajirin dimuliakan dalam sejarah Islam. Adallu qaumin a'azzanallahu bil Islam. Kita ini dimuliakan sama Islam. Agama yang ya'lu wa la yu'la, agama yang di atas, yang enggak perlu agama lain. Sehingga kehormatan ada di Islam semuanya. 1 berbanding 1000. Wa yabtagil izzah bi ghairi Islam. Setelah Allah muliakan kita dengan Islam, apakah layak kita mencari kemuliaan yang lain? Begitu. Orang Islamnya sudah mulia, gitu loh. Nggak perlu ikut-ikutannya, nggak jelas. Pengen tenar, gitu loh. Nyari follower, jual nama, nyari duit pakai jempol, tak. Jadi nggak punya izzah, nggak punya harga diri, gitu. Nah ini karena kita nggak paham Islam itu kesempurnaan. Rekomendasi Tuhan loh. Inna dina indallahi Islam. Maka Allah mengatakan wa may yabtaghi luar Islamnya paling balamin wa fil akhirati bil khasirin. Orang yang mencari agama selain Islam la yuqbal minhu. Islam sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sempurna sudah ini agama. Herannya muslimnya nggak paham Islam itu sempurna, gitu loh. Masih membuat hukum-hukum lain. Dia lupa pahlawan-pahlawan negerinya itu karena kesempurnaan Islam mereka itu Allah titipkan kemerdekaan yang nggak mungkin jadi mungkin. Lawang bambu runcing bisa musir menjajah istilahnya. Karena Allah yakinkan kemenangan buat kita dan kita punya izzat. Ini sumber alam karena negeri kita ini kan sumbernya masya Allah. Beras kita itu disuasembadakan ke negara-negara tetangga itu. Ya. Pohon-pohon yang membuat dingin para jamaah haji di Mina, Arafah itu pohon Indonesia sampai sekarang itu. Cuma dikembangbiakan di sana. Kita punya izzah dulu itu. Kenapa? Karena berpikirnya memberi bukan mengambil. Kayak orang lah ya, kelihatannya kaya cuma boleh hasil mepet orang. Itu tuh nggak punya izzah. Biar gonta-ganti jaket, biar gonta-ganti motor, tetap aja orang boleh minta ya Pak. Ya, nggak ada izzah, nggak ada. Tapi lihat no, kakek nenek kita orang dulu no, kakek kita dah no. Walaupun Vespa tua jadi mahal sekarang betul. Memang beli punya izzah gitu loh, nggak ngerepotin mertua. Jadi barang antik sekarang betul ya? Ya karena izzah harga diri. Mereka punya harga, Allah muliakan mereka. Mereka nggak jadi orang yang bernyadar pada manusia seperti itu. Nah sahabat-sahabat Nabi dimuliakan. Yasabuhumul jahil agniya minat ta'affuf. Orang-orang bodoh itu terkecoh sama sahabat-sahabat Nabi. Mereka orang-orang yang dianggap kaya. Kenapa? Karena gemar sedekah. Kalau level sedekahnya para sahabat geleng pala gitu. Ya, kita bagi Abu Musa al-Asy'ari itu ya. Itu dia kalau sudah namanya nerima tamu, apapun yang dia punya dipotongkan buat tamunya itu. Sampai satu waktu dia nggak punya lagi harta, saking seneng sama tamu kecuali kuda yang dia sayang gitu. Ada tamu sudah potongin kuda, kasih kuda kalau perlu gitu loh. Dan kebiasaan mereka itu kalau ada tamu itu nggak nanya ada apa, mau apa, nggak, makan dulu baru tanya. Kalau kita kan dari makan dari apa? Rono, takut dimakan PE. Orang itu nggak potong dulu, udah potong baru tanya, mau udah kenyang. Kata Abu Musa, ada apa nih mendatang kemari? Begini Abu Musa, saya dengar Anda lagi kesulitan uang, jadi saya datang kemari pengen bayarin kuda, baru dipotong tadi. Mereka punya izzah gitu loh, punya harga diri. Oh sahabat Nabi sampai orang-orang Ansor itu ketika Muhajirin sampai ke Madinah, mereka itu nggak tahu-tahu nawarkan istrinya. Kalau sekarang dibilang gila kali ini laki ya gitu loh. Bukan nambah-nambah, bukan menghina perempuan, bukan. Karena mereka tahu di tangan Muhajirin ini perempuan lebih baik. Mikirnya begitu Pak. Kalau sekarang kan kita nggak mikir begitu. Pokoknya surga neraka bareng-bareng gitu kan ya. Nah kalau kita mikir kalau sampai tak ceraiin istri karena memang nggak nurut sama saya, agama nggak sampai dan saya nggak mau tanggung dosa. Ini ada orang soleh datang, sudah saya ceraikan kamu, Ida nikah sama saya. Nikah itu jembatan sorga gitu loh.
Nikah jembatan surga, bukan cuma apa yuridul afaf. Kalau sekarang kita nikah yuridul afaf, cuma pengen gak zina, dapat cari yang cakapan dikit. Kalau dulu tidak, al-walad bil khul. Laki-laki nikah dengan siapapun yang kamu nikahi, nikah. Tapi ingat, anakmu tergantung iparmu. Ipar, iya. Pikirin kalau dia hamil, istrimu hamil, kamu mati, anakmu di tangan siapa? Pikirin itu. Lu iparmu semua itu jadi bank konvensional, agamanya tidak jelas, yang ngasih empan anakmu siapa? Ya iparmu. Perempuan kalau janda kan ayahnya lagi, atau saudara lakinya, betul? Al-walad lil khal. Jangan mentang-mentang saya sengaja nyari bule biar merubah keturunan. Iya. Mu'alaf, alhamdulillah. Cuma ipar dakwahin enggak? Karena nggak sedikit meninggal di tangan orang kafir, anaknya pindah agama, nggak sedikit. Tuh kalau orang dulu mikirnya begitu. Makanya nggak malu Umar bawa Hafsah keliling ke Abu Bakar, ke Utsman, ke Ali, nikahi Hafsah. Kalau sekarang kita begitu sama perempuan kita, kalian apa gitu. Makanya Abu Bakar nggak nolak Aisyah yang muda dinikahkan sama Rasul 9 dengan 55 tahun. Kalau sekarang dibilang pedofil, betul. Tapi orang tuanya berpikir bahwa nikah ini kan nggak lama, Pak. Nah, kita nikah paling 20-30 tahun itu kalau akur. Makanya ibu-ibu suka banyak ngeluh tuh, ya Allah, suami saya dari Allah. Masalah saya itu enggak banyak, 20 tahun saya nikah, masalah saya cuma dia doang. Lori enteng itu kalau gitu Bu, masalahnya Bu. Kalau cuma dia doang, 20 tahun dia doang bisa bikin buku harusnya Bu. Susah cat ya Allah tat, bagi masalah ngaji tat, astagfirullah, masya Allah tat. Saya harus gimana? Ya sabar Bu, paling berapa lama lagi kan? Saya bilang. Ya dakwahi, kalau memang take and give kalau berumah tangga kan. Kalau menjadi hakim di antara salah satunya nggak akan ada selesainya gitu loh. Ayo berpikir bagaimana menyempurnakan sesuatu. Masya Allah. Ya, Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam Musnad Imam Ahmad, beliau pernah mengatakan, la tazalul mas'alah bi ahadikum hatta ya'ti yaumil qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atul lahmin. Nih orang yang suka lihat orang kaya pengen gesrek aja kayak ATM gitu ya, pengen digesrek aja. Atau para ustadz juga sama, sebenarnya kritik sama hadis gitu lah. Karena banyak ustadz-ustadznya kalau punya ide, pengen bikin studio, bikin apa, padahal dia lebih banyak income ketimbang orang yang diajak ngobrol gitu lah. Yang diajak, ayo, yang menyumbang silakan. Punya mau dia duluan bangun, kalau kurang baru kasih tahu orang. Ini modal proposal, pengen bangun sesuatu nggak bisa. Ya, saya besar di Madiun dididik untuk berpikir bagaimana Pak Darkasi, oleh Pak Soeman, lagi oleh Pak Kiai Haji Ahmad Sahab. Ya, beliau mengatakan apa? Ya ini berpikirlah memberi. Gedung itu dibuat karena ada murid, bukan bangun gedung manggil murid. Gitu. Jadi ayo karena sebuah kebutuhan bangun. Ya bukan terus karena kita bangun sesuatu kita panggil orang, bukan. Ada izzah gitu loh. Ini kayak masjid. Ya direnovasi karena udah nggak nampung orang. Bukan tiap tahun berpikir renovasi, lawang yang ada cuma selembar kalau subuh. Ayo berpikir seperti itu gitu. Nanti kita akan jadi orang yang punya izzah, harga diri. Masya Allah. Bangun gedung karena kebutuhan. Bangun masjid karena kebutuhan. Nabi kan contohkan begitu. Didakwahi itu Ka'bah. Ya, Nabi dilarang sholat di Ka'bah, hijrah ke Madinah. Cuma Nabi nggak pernah bilang ya Allah bangunkan Ka'bah di Madinah. Nggak begitu. Kenapa? Didakwahi itu Ka'bah supaya kembali kepada syariat. Akhirnya apa Allah muliakan dengan futuh Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza ja'a nasrullah wal fath. Terbuka tuh futuh Makkah. Terdakwahi. Seperti itulah mereka. Orang-orang yang punya izzah, orang-orang yang punya harga diri. Kita mulai berpikir. Nabi mengatakan, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta ya'ti yaumil qiyamah. Tidaklah salah seorang kalian senantiasa meminta-minta kecuali dia datang pada hari kiamat nanti walaysa fi wajhi mus'atul lahmin. Yang seperti ini kalau hidupnya suka minta-minta, Allah akan bangkitkan pada hari kiamat laisa lahu fi wajhi mus'atul lahmin.
tidak ada daging pada bagian mukanya. Jangan kita duluan, baru kita ajak orang. Ya, ini kadang-kadang kita jadi kayak kondektur bis, orang dikumpulin di bis jalan dia nggak naik. Jangan. Ayo bantulah masjid. Ayo, dia cuma modal begitu doang. Antumnya bantu. Walaupun seukuran sarang burung yang paling kecil kata Rasul, itu akan jadi bagian di surga nanti. Karena bahasa agama apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Dan riwayat lain, ya, riwayat oleh At-Tirmidzi, Abi Daud, An-Nasa'i, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, Ahmad dalam Musnadnya, Rasul pernah mengatakan, "Man sa'ala an-nasa wa lahum ma yughni, ja'at mas'alatu yaumal qiyamah khadusan aw khamusan aw kaduhan fi wajhi." Allahu akbar. Kata Nabi, "Man sa'ala an-nas," siapa yang meminta-minta kepada manusia, wa lahum ma yughnihi, sementara dia memiliki apa yang mencukupinya. Ini orang ada, dia punya income, gitu ya. Cuma kalau dia lihat banyak orang yang diajak. Jadi mirip kayak orang mau sholat, ya soft, ada yang kosong di depan, nyuruh orang, mirip. Maju. Antum, udah sering. Ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Bahkan kalau ada anak kecil aja di sop depan, sop ketot, pindah ke belakang, yang sudah balik yang utama. Ini enggak, kadang-kadang kita malah nyuruh orang. Maju. Kita maju nih kalau agama, fastabiqul khairat, berlomba-lomba gitu loh. Ya bukan cuma sholat, seluruh yang namanya syariat seperti itu. Kalau bahasanya wajib, ya sesuatu yang fardu ain, kita nggak bisa diwakilkan. Kalau diwakilkan jadi sunnah. Kayak berangkat haji bila mampu, keburu meninggal orang tua, jadi sunnah, namanya badal. Ya, tapi kalau yang namanya agama maju. Ya, kayak kita menyembelih hewan kurban, ya harus belajar motong. Karena ayatnya apa? Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah kamu ke Rabb yang menciptakan kamu, wanhar, menyembelihlah. Ini kan syariat, semuanya amar, betul. Fasolli, salatlah. Li rabbika, untuk Rabb yang menciptakan kamu, wanhar, sembelihlah. Berarti kan salat menyembelih siapa? Orang yang sholat. Dan yang paling utama, orang yang sholat itu menyembelih sendiri. Kalau tidak mampu bagaimana? Wakilkan sama orang soleh. Dan gak sedikit orang-orang yang seperti ini mewakilkan sembelihannya ke orang yang gak sholat. Saya nggak tahu kalau di Madiun ini, Jakarta tadinya banyak kayak gitu, sudah kita coba rapikan melalui teman-teman MB ini. Kalau bisa di sini ada rumah potong hewan, kalau bisa. Ya. Ada pakar-pakar penyembelihan di sini. Jadi bukan cuma dititipkan, cuma modal beli pengen masuk surga, entar dulu, enak aja. Dalilnya itu fasolli li rabbika wanhar. Salat nyembelih, bukan salat terus nyuruh orang nyembelih, bukan gitu ya. Walaupun boleh. Cuma ini kita bahasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba itu sesuatu yang baik. Ya, bahasanya begitu. Kemudian ja'at mas'alatu yaumil qiyamah. Maka dia akan datang pada hari kiamat, ya, karena kebiasaan dia sa'alan nas walahum mughni. Padahal dia cukup. Ustaz Subhan, izin Allah punya rezeki, gitu ya. Bisa lah bangun itu gitu lah. Ya. Tapi ana ngomong ke antum, jamaah, ana lagi pengen bangun sesuatu nih. Yuk, tolong bantu. Begitu bahasanya. Sementara ana mampu untuk sampai selesai. Masuk hadis ini. Karena bahasanya mayu'nihi. Dia mampu. Lain kalau dia tidak mampu. Ya. Ini bahaya sekali. Sometimes kita ajak orang supaya merasa memiliki. Kenapa? Yang kita bangun adalah kebutuhan, bukan keinginan. Ini banyak juga ikhwan-ikhwan kita ini kalau bangun keinginan, bukan kebutuhan. Ustaz Subhan, doakan kami di kampung sebelah, kita sedang memperjuangkan bangun masjid. Oh, Masya Allah. Emang nggak ada masjid? Banyak kan? Terus apa yang bangun lagi? Kita nggak diizinin sholat, nggak dijamin. Ya kajian, oh tapi sholat diizinin, Allah sholat dulu akhir. Antum mau bangun masjid lagi, nah, kayak kita di Dieng, kalau dari atas Dieng itu bawa masjid semua. Jamaahnya mana kalau begini?
Terus yang antum buat kebutuhan tidak? Ya kebutuhan kami, bukan kebutuhan kita semua, bukan, karena sudah ada. Akhi, jangan bikin tandingan dalam ibadah, akhi. Kenapa antum nggak tanya yang dibutuhkan masyarakat? Kalau bicara masjid akan datang bak buah yang dipetik pada saat panen nanti. Tanya sama masyarakat, kalian butuh apa? Saya bilang sama mereka, emang masyarakat itu jana apa semua? Petani rata-rata sayur mayur, oke? Mereka masalah pupuk, masalah nggak? Kesulitan, Ustaz. Masalah pinjaman buat modal, apalagi Ustaz? Terus nanti buat tengkulaknya gimana? Oh, dicekek mereka, Ustaz. Ya akhirnya bikin koperasi. Mudahkan pupuk buat mereka. Jadilah tengkulak syar'i buat mereka. Kalau mereka diuntungkan dengan keberadaan kita, monggo pakai mesin. Lalu kita nggak seperti lebah yang mendatangkan keuntungan. Lebah cuma status, menakutkan. Kan orang lebah kayak menakutkan, betul? Pahit. Ya, bukan begitu, tapi lebah yang menguntungkan. Kalau lebah yang menguntungkan bakal ditani, diternak kalau perlu. Orang-orang soleh yang menguntungkan diperbanyak. Dulu zaman Nabi model sidik tablik amanah fatonah dulu. Akan ketahuan orang yang nggak suka karena kebencian dengan syariat, bukan dengan Rasulnya. Karena menjadi salah Nabi nggak bisa mereka. Mereka cuma nggak suka adat tradisi mereka terkritisi, itu permasalahannya. Kalau kita kan dua masalah sekarang, adat mereka terkritisi dan mereka nggak suka sama kita, ini muskilah. Karena kita nggak mendatangkan keuntungan buat mereka. Kalau sahabat Nabi di brainwash sama Nabi, bagaimana tahabu. Ya Muaz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. فليكن أول ما تدعوه شهادة أن لا إله إلا الله وإنهم أتوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة صلاة 5 صلوات وإنهم أتوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وإنهم أتوك لذلك إياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله الحجاب. Begitu Nabi ke Muaz. Muaz, ini contoh muasal yang paling gampang karena ada juga kitab tauhidnya itu ya. Kau akan datang ke negeri ahlul kitab, negeri kampung yang punya rujukan kitab suci. Maknanya bisa dipakai nih di mana-mana. Kau bakal berdakwah ke kampung mana di Madiun ini, Jawa Timur ini? Kampung di mana orang Islam punya kitab, betul? Atau non Muslim punya kitab, salas, bas, ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'u syahadatu an la ilaha illallah. Tolong yang pertama kau dakwahi syahadat. Tolong ngomong syahadat saja. Tegakkan tauhidul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo sama syahadat insyaallah, betul. Cuma tinggal pemahamannya nih. Siapa Allah, siapa Nabi Muhammad, siapa apa itu Islam. Syahadatnya betul. Kalau mereka sudah paham dengan syahadat kita, mereka nggak nganggap kita yang aneh-aneh. Karena ada beberapa tempat yang Islam dianggap radikal, diusir, masjid dilarang untuk dibangun macam-macam, gitu ya. Ujung-ujungnya kita datang ke masyarakatnya yang mendemo, mencaci maki. Antum tahu gak siapa mereka? Ahmadiyah kan? Ahmadiyah dari mana? Katanya begitu. Katanya. Berarti kan nggak nyampe dakwah kita ke mereka, betul? Kita buat masjid satu kampung, yang datang orang luar kampung, ajib. Yang datang orang kampung situ harusnya. Akamsi itu yang harus percaya. Karena ada tradisi yang nggak bisa kita hilangkan, cuma kita warnai. Likuli maqamin maqamun wa likuli maqalin maqalun. Semua ada tempatnya gitu loh. Nah kalau orang Madiun dengan uniform Madiunnya, pakai sarung, pakai baju koko, songkok khusus, ya ini kan orang Madiun. Dan Islam memperbolehkan, nggak apa-apa, yang penting jangan isbal, nggak ada masalah, gitu ya. Sehingga kalau nanti ada orang luar terasa aneh kalau penampilan nggak seperti itu kan, kembalikan kepada masyarakatnya. Yang pertama itu dulu. Kalau mereka sudah sama persepsi dengan kita, ya bahwa kita nggak ada beda di antara kita dan mereka ya. A'limhum bi'anallah taradu alim 5 salawat. Ajarkan pada mereka tentang sholat yang 5 waktu. Sama gak sholatnya? Gak mau sama. Paling bedanya suka ada bismillah sir, bismillah zahar. Paling bedanya masalah klasik kunut subuh atau tidak. Sahih?
Itu sudah dibukukan, sudah selesai. Dan nggak pernah ribut Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Hasyim Asy'ari, betul? Nggak pernah ribut, nggak ada masalah. Itu khilafiyah. Ya. Ajarkan sholat. Kalau sholatnya sama, mana sih akhi? Kecuali sholatnya 3 waktu, Syiah. Syiah kan 3 waktu. Ya, yang didakwah ini masyarakat yang padat penduduk. Makanya banyak yang pindah ke Syiah. Kenapa? Enak nih, sholatnya 3 kali. Daripada macet gitu ya. Jangan. Ini kan dia orang asal kita pepet. Maghrib sama Isya, subuh kan enak. Nikahnya juga mut'ah tuh enak. Yang nikah kontrak, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan. Mas kawin 10 juta dibayar 2 bulan sah. Tuh. Jadi kontrak. Itu 10 juta cuma buat 2 bulan, 3 bulan kawin kontrak namanya ya, mut'ah itu. Haram. Tapi anak sekarang bagus juga begini gitu. Ya, akhirnya mereka menganggap baik. Ya mulailah dibikin mushaf Fatimah, Quran dengan cover yang macem-macem, yang akhirnya nggak dibaca cuma dipajang doang. Macem-macem sekarang. Kalau orang dulu bikin Quran nggak beragam. Antum Quran Madinah tuh, dari zaman kita masih piyik, aku udah berajak kayak begini, betul? Demi Allah, covernya begitu-begitu aja kan? Kalau sekarang nggak, Quran macem-macem karena buat pajangan. Saya pernah lihat ibu-ibu tuh bawa Quran sampai banyak. Masya Allah bu, borong Quran buat dibagi-bagi. Terus buat apa ya? Ya warnanya lucu-lucu buat pajangan. Kan dahsyat kan? Warnanya lucu-lucu buat pajangan. Ya hati-hati ya. Ya dikatakan bahwa itu sebetulnya kalau mereka sudah patuh tentang sholat. Ya sudah kita sudah syahadat sholat ya. A'limhum, berikan ilmu sama mereka tentang sedekah. Tukhadhu min aghniyahim wa turadu ala fuqaraihim. Jangan ngomong yang lain, habis syahadat, sholat, tahajud, sedekah. Cukupi mereka, sama mereka butuh dengan apa yang kita sampaikan, kita berikan. Orang mana yang gak suka dikasih hadiah? Masya Allah, dikasih hadiah, tahajud, para dakwah itu jangan eman-eman sama hadiah. Antum yang kajian di kampung-kampung, jangan eman pak. Orang-orang kampung nih, Masya Allah, bagus pertanyaan hadiah. Iya, jangan eman. Itu teknik Rasul dari zaman dulu. Para ulama seperti itu. Ya Masya Allah. Syekh Suhaimi itu, Dr. Syekh Suhaimi yang sekarang lagi dalam kajian di Madinah itu. Beliau itu pengarang buku, beberapa buku, ada satu buku, 2 jilid buku tebal-tebal itu. Kalau kajian itu yang hadir itu ribuan. Dan yang hadir itu dapat buku 2 jilid dari dia semuanya. Ya, karena dia berebut hadiah dari Allah bukan dari manusia. Tahadu. Kalau sudah mereka patuh, akhbirhum, kabar alimhum, ya, kabar kepada mereka, berikan ilmu juga. Iya wa qaraim amwalihim. Kamu yang menyampaikan kebaikan, hati-hati dengan harta mereka. Jangan suka orang kota datang ke kampung ambil keuntungan di kampung, hati-hati. Ya, biasakan datang memberi bukan mengambil. Iya wa qaraim amwalihim wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati 2 orang yang terzolimi. Fa'innahu laisa baina wa baina Allahil hijab. Jaga lisan, hati-hati orang kesinggung. Nanti doa mereka itu nggak ada hijab sama Allah, bahaya. Lihat bahasa agama. Ya, makanya tegas banget. Nah, beliau mengatakan, man sa'ala nasa wa lahum ma yughni. Siapa yang meminta kepada manusia sementara ia memiliki apa yang ia minta dan dia cukup untuk itu sebenarnya. Ja'at mas'alatu yaumil qiyamah, akan datang pada hari kiamat nanti, yakni khudusan, dalam kondisi mukanya terkoyak, khudusan atau khumusya atau tercakar-cakar, atau kaduhan atau tergaruk-garuk fi wajhi, hancur mukanya. Apa yang mirip dengan tanpa daging. Ini orang yang gak punya malu ini. Ya, ngajak orang dianya gak nimbrung. Hati-hati itu. Nah, di Islam itu gak diperbolehkan. Nah, jemaah Allah muliakan, ini penegasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan izah kita itu, ya, ketika kita berpikir memberi bukan mengambil. Bukan berarti kita nggak boleh meminta, daripada mencuri lebih baik meminta. Maka dari riwayat yang mengatakan la tahilul mas'alah illa lidhi ghurmin mufzi' au dammin muji' au faqrin mudki'. Kata Rasul, tidak halal meminta-minta kecuali bagi orang yang dililit oleh hutang.
orang yang dibebani diat atau kefakiran yang menghinakan dia. Jadi kalau orang memang punya hutang, gorum, magrum, orang-orang gorim, boleh. Dia udah habis-habisan, makanya ngajak teman-teman coba gimana. Tapi dia bukan untuk aji mumpung, karena buat orang yang hobi ngutang, kadang-kadang kalau dia dibantu, dari tangan baru. Jangan, antum sudah diselamatkan dari hutang piutang. Izahnya manusia itu ketika nggak punya hutang sama manusia, jangan punya hutang. Maka dikatakan gurmin mufzi', dililit oleh hutang yang berat. Audam min muji' atau dibebani diat. Ya harus bayar diat gitu ya. Saya nggak punya uang kecuali saya minta sama orang. Kalau nggak resikonya saya bakal dibunuh misalkan gitu ya. Atau fakrin mudhi, kefakiran yang menghinakan dia. Siapa-siapa yang jadi orang susah, cuma daripada saya nyolong dengan saya minta-minta. Tapi Nabi katakan kalau kamu dibantu oleh seseorang, ya, karena kamu minta-minta, doakan orang tersebut sebanyak-banyaknya seukuran yang kamu kasih, yang kamu dikasih. Masya Allah, itu izah dalam syariat agama. Masya Allah. Makanya jadilah orang yang berpikir semua yang ada di sisi Allah itu yang terbaik. Seperti yang Rasul ajarkan kepada anak-anak kecil zamannya itu, beliau mengatakan dengan bahasa ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'id billah. Hei anak kecil, kata Rasul, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta maka mintalah kepada Allah, apa saja minta. Wa idza ista'anta, dan jika kamu memohon pertolongan, fasta'id billah, minta tolong sama Allah. Gulam tifel ini kan baik, sobi ini kan baik, tiflun balita. Gulam itu di atas balita dikit. Nabi bilang, hei anak kecil, gulam 9 tahun lah kurang lebih. Dia mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Dari kecil orang Islam dididik punya izzah. Kalau kamu meminta, mintalah sama Allah. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma'indahu illa bitu'ah tadi. Karena semua yang baik yang kamu minta adanya di sisi Allah. Jangan jadi penjilat. Lihat orang kayaan dikit dipepet. Kalau perlu disiapin minuman, cangkir sama tatakannya matching gitu. Kalau orang yang nggak kaya, air mineral kadang-kadang yang udah bekas diminum. Ini yang sopan aja orang biasa. Kalau jangan Ini penjilat banyak di kita, banyak yang kayak begini ya. Repot tuh orang kaya datang repot. Waduh, antum nggak punya izzah. Kalau kita laki-laki hati-hati, kita punya anak cucu nanti. Anak kita nggak punya izzah, karena harga diri anak-anak kita tergantung dia. Pernah dengar cerita Nabi Khidir yang membangun dinding yang runtuh karena ada harta karun di bawahnya? Fakana Abu Masalih, betul. Karena orang tuanya anak yatim, orang soleh yang punya izzah, Allah bilang jaga itu harta anak yatim. Coba, anak-anak kita bakal terjaga ke depan 7 turunan kita nanti. Kalau kita laki-laki yang punya izzah, punya harga diri. Dan harga diri laki-laki itu karya cipta. Terserah antum mau membuat apa, bangun masjid yang usianya lebih lama dari usia kita. Terserah antum mau bikin sekolah yang usia sekolah tersebut lebih lama ketimbang umur kita. Atau membuat sebuah karya tulis yang demi Allah sudah kita saksikan tulisan ulama lebih panjang usianya ketimbang ulama yang menulis. Itu namanya izzah harga diri. Jadilah bagian sebuah kebaikan atau rantai kehidupan orang lain. Masya Allah ya. Kita yakini sekali lagi bahwa ternyata memang perlu kita biasakan untuk meminta kepada Allah. Was'alullah min fadlih. Maka mintalah kepada Allah atas karunia-Nya. Surat An-Nisa ayat 32. Masya Allah. Jadi kita hanya mengkhususkan semua buat Allah. Punya masalah ke Allah, semuanya ke Allah. Di surat Yusuf ayat 86 dikatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, keluh kesah kita adukan kesedihan kita, kesulitan kita hanya kepada Allah. Kita nggak butuh manusia supaya kita punya harga diri di hadapan manusia. Jangan sampai hilang harga diri. Karena biar bagaimana, semua yang baik yang kita inginkan adanya di sisi Allah, dan semua yang baik yang ada di sisi Allah itu nggak mungkin kita dapatkan tanpa mentaati Allah. Ajmilul talab, ayo
perbagus cara meminta. Kapan meminta dikatakan bagus? Ketika kita paham doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Kapan ibadah dikatakan baik? Ketika sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Itulah kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita bisa berdialog mungkin biar panjang bahasan lagi. Ada yang mau disampaikan silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu na'am.